Baik, kali ini kita akan membahas mengenai diskriminan dan penggunaannya. Kita tahu bahwa akar-akar persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A tidak boleh sama dengan 0, dapat diperoleh dengan rumus 1, X2 sama dengan minus B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C per 2A. Jadi, ini merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Jadi ingat kembali yang kemarin bahwa untuk menyelesaikan persamaan kuadrat bisa dengan menggunakan rumus ABC. Nah, ini rumusnya X1,2 sama dengan minus B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C per 2A. Jadi saya rasa ini sudah dijelaskan kemarin di mana B ini adalah koefisien daripada X, B adalah koefisien X, A adalah koefisiennya X pangkat 2, C adalah konstanta dibagi dengan 2A. A adalah koefisien X pangkat 2. Sifat dari kedua akar tersebut sangat dipengaruhi oleh nilai diskriminan. Jadi akar-akar yang telah kita dapatkan dari rumus ini sangat dipengaruhi oleh diskriminan, di mana rumus dari diskriminan adalah D ini adalah simbol dari diskriminan, sehingga D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C. Jadi D ini adalah diskriminan. Nilai diskriminan dapat menentukan jenis akar persamaan kuadrat. Jadi nilai-nilai dari diskriminan itu dapat menentukan jenis dari akar-akar persamaan kuadrat di antaranya. Jika nilai D sama dengan 0, jika nilai D-nya sama dengan 0, maka kedua akarnya sama. Artinya persamaan kuadrat itu akan memiliki akar-akar yang sama. Selanjutnya yang kedua, apabila D lebih dari 0, apabila nilai D-nya tadi lebih dari 0, maka kedua akarnya adalah bilangan real yang berbeda. Ini maksudnya seperti X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 5. Ini kan berbeda antara 2 dengan 5. Kemudian yang ketiga, jika nilai D kurang dari 0, maka kedua akarnya adalah bilangan imajiner. Baik, kita akan ke contoh soal. Tentukan sifat-sifat akar persamaan kuadrat berikut dengan memperhatikan diskriminan. Jadi kali ini kita akan menentukan nilai diskriminannya. Jadi ada 3 contoh soal, di mana soal yang pertama, X pangkat 2 dikurang 2X tambah 1 sama dengan 0. Kemudian soal yang kedua, X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 7 sama dengan 0. Dan soal yang ketiga, 2X pangkat 2 tambah X kurang 3 sama dengan 0. Jadi perhatikan baik-baik pertanyaannya. Di sini tentukan sifat-sifat dengan memperhatikan diskriminan. Jadi kita tidak menentukan akar-akar persamaannya dulu ya, tetapi kita menentukan apakah D-nya lebih dari 0, apakah D-nya sama dengan 0, atau D-nya kurang dari 0. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang pertama, yaitu X pangkat 2 dikurang 2X tambah 1 sama dengan 0. Jadi terlebih dahulu kita akan menentukan nilai A, B, dan C-nya. Di mana kita ketahui bahwa untuk koefisien daripada X pangkat 2 di sini sebenarnya ada angka 1. Berarti untuk nilai A-nya sama dengan 1. Kenapa? Karena koefisien daripada X pangkat 2 di sini sama dengan 1. Kemudian B. B-nya di sini adalah koefisien daripada X. Jadi koefisien daripada X di sini adalah minus 2. Berarti B-nya sama dengan minus 2. Selanjutnya kita akan menentukan konstanta. Konstantanya di sini adalah yang tidak memuat variabel. Sehingga C-nya sama dengan 1.
Setelah kita mendapatkan nilai A, B, dan C, kita akan mensubstitusikannya ke dalam rumus diskriminan, di mana rumus diskriminan tadi bahwa D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C. Jadi langkah selanjutnya tinggal kita mensubstitusi nilai B ini dengan minus 2, kemudian dikurangi 4, A-nya kita ganti dengan 1, dan selanjutnya C-nya juga kita ganti sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan B-nya minus 2 sehingga minus 2 pangkat 2. Kenapa minus 2 pangkat 2? Karena di sini ingat ya, B pangkat 2 berarti minus 2 pangkat 2. Dikurangi 4 kali A. A-nya ini sama dengan 1 kali C. C-nya di sini ambil dari sini. C sama dengan 1. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari minus 2 berpangkat 2. Minus 2 berpangkat 2 sama dengan 4 dikurangi 4 kali 1 sama dengan 4 dikali lagi dengan 1 menghasilkan 4. Sehingga D-nya sama dengan 0. Kita telah mendapatkan nilai D. Nilai D-nya sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menentukan apakah bagaimana dengan sifat diskriminan ini apabila D-nya itu sama dengan 0. Bisa kita tampilkan kembali sifat-sifat tadi. Oke, nah ini jenis-jenis akar persamaan kuadrat dilihat dari nilai diskriminannya. Tadi kita dapatkan bahwa D-nya sama dengan 0. Kita lihat bahwa oh ternyata ini D-nya sama dengan 0. Berarti untuk persamaan ini memiliki akar yang sama. Karena nilai D-nya sini sama dengan 0. Oke, karena 0 sama juga dengan 0. Sehingga untuk persamaan X pangkat 2 dikurang 2X tambah 1 sama dengan 0, memiliki akar yang sama atau kedua akarnya sama. Karena D-nya sama dengan 0, ini kita lihat D-nya sama dengan 0, sama dengan ini, maka persamaan X pangkat 2 dikurang 2X tambah 1 sama dengan 0 akan memiliki akar yang sama. Nah, bisa kita uji coba, bisa kita uji apakah persamaan X pangkat 2 dikurang 2X tambah 1 sama dengan 0 akan memiliki akar yang sama. Oke, mari kita sama-sama untuk membuktikan. Kita akan mengujinya dengan menggunakan rumus akar persamaan kuadrat yang telah kita bahas sebelumnya, di mana rumusnya adalah X1,2 sama dengan minus B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C per 2A. Kita akan mengganti nilainya ini, nilai B, telah kita ketahui di atas. Jadi kita akan mengganti minus, B-nya ini kita dapatkan tadi minus 2. B-nya minus 2, jadi ada 2 minus ya. Yang pertama minus dari rumus, yang kedua minus dari angka minus 2 dari nilai B-nya. Plus minus akar B-nya di sini tadi kita dapatkan minus 2, berarti minus 2 berpangkat 2. Kenapa? Karena B-nya berpangkat 2. Minus 2 pangkat 2 dikurang 4 kali A-nya berapa? Di sini A-nya sama dengan 1, berarti 4 kali 1, C-nya sama dengan 1. Berarti C juga sama dengan 1, sehingga dikurang 4 kali 1 kali 1 dibagi 4 kali 1 dikali 1 dibagi dengan 2 kali A. 2 dikali A-nya berapa? Kita akan menggantinya, oke, berarti A-nya di sini sama dengan 1, sehingga kita peroleh 2 kali 1. Selanjutnya, kita akan menyelesaikannya. Nah, perhatikan. Minus dikali minus, hasilnya sama dengan positif 2. Ingat ya, minus kali minus sama dengan positif, sehingga di sini positif 2. Plus minus, akar minus 2 berpangkat 2, hasilnya itu sama dengan 4. Jadi minus 2 berpangkat 2, hasilnya sama dengan 4. Minus 2 dikali minus 2, minus kali minus positif, 2 kali 2, 4. Sehingga di sini kita dapatkan 4. Kemudian, minus 4 dikali 1 sama dengan minus 4. Dikali lagi dengan 1 sama dengan minus 4. 2 kali 1 menghasilkan 2. Kemudian, kita peroleh X1,2 sama dengan 2 plus minus akar 4 kurang 4 sama dengan akar 0 dibagi 2. Oke, selanjutnya X1,2 akar 0 itu hasilnya sama dengan 0 ya. Jadi tetap 2 plus minus 0 dibagi 2.
Kemudian kita dapatkan 2 ditambah 0 pasti hasilnya sama dengan 2, 2 dikurang 0 juga pasti hasilnya sama dengan 2. Sehingga bisa kita tulis X1,2 sama dengan 2 dibagi 2. 2 dibagi 2. Nah, 2 bagi 2 sama dengan 1. Jadi, kita hanya memperoleh X1-nya sama dengan 1, begitupun X2-nya juga sama dengan 1. Nah, inilah yang dinamakan sebagai akar yang sama. Sehingga untuk D sama dengan 0, maka apabila nilai D sama dengan 0, maka kedua akarnya sama. Oke, selanjutnya, contoh yang bagian B. X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 7 sama dengan 0. Jadi yang pertama kita akan menentukan nilai A. Nilai A adalah koefisien daripada X pangkat 2 adalah 1. Kemudian nilai B adalah koefisien daripada X adalah 5. Kemudian konstanta di sini adalah 7. Selanjutnya setelah kita menentukan nilai A, B, dan C-nya, kita akan menuliskan rumusnya, di mana rumus diskriminan adalah D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C. Kita akan mensubstitusi nilai B, A, dan C-nya. Maka kita dapatkan nilai B-nya di sini adalah 5, sehingga 5 berpangkat 2. Dikurangi 4 kali A, A-nya di sini sama dengan 1, makanya 4, sehingga 4 dikali 1. Kemudian nilai C-nya sama dengan 7, sehingga dikalikan juga dengan 7. Sehingga kita peroleh 5 berpangkat 2, hasilnya 25. Kemudian minus 4 dikali 1, hasilnya minus 4. Dikali dengan 7, minus 4 kali 7 menghasilkan minus 28. Sehingga 25 dikurang 28 sama dengan minus 3. Kita akan membandingkannya dengan 0, tapi kita lihat dulu jenis akar-akarnya. Oke, nah kita perhatikan minus 3 dengan 0, ini tandanya apa? Apakah sama dengan lebih besar atau lebih kecil? Ternyata minus 3 dengan 0 itu lebih kecil. Minus 3 lebih kecil dari 0. Sehingga kita peroleh di sini adalah sifat yang ketiga. Apabila D-nya kurang dari 0, sehingga kedua akarnya bilangan imajiner. Sehingga, ya ini ya, karena D-nya kurang dari 0, maka untuk persamaan X pangkat 2 ditambah 5X tambah 7 sama dengan 0, memiliki akar bilangan imajiner. Jadi ingat ya, bilangan imajiner itu di mana nilai dari akarnya itu bernilai negatif. Contohnya akar minus 5, akar minus 10, akar minus 7. Nah, ini yang menandai di sini adalah angka minusnya. Nah, kalau ada nilai minus di dalam akar, berarti itu termasuk dalam bilangan imajiner. Baik, kita akan membahas soal yang ketiga, yaitu 2X pangkat 2 ditambah X kurang 3 sama dengan 0. Jadi terlebih dahulu kita akan menentukan nilai A. A adalah koefisien daripada X pangkat 2, di mana adalah 2, sehingga A-nya sama dengan 2. Selanjutnya, B adalah koefisien daripada X. Nah, kita tahu bahwa di sini ada angka 1, tetapi tidak dituliskan, sehingga kita dapatkan B sama dengan 1. Selanjutnya, konstanta adalah yang tidak memuat variabel, di mana C-nya sama dengan, ingat ambil minusnya, sehingga C-nya sama dengan minus 3. Selanjutnya kita akan menuliskan rumusnya, di mana rumus dari diskriminan yaitu D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C. Jadi kita dapatkan B di sini adalah 1, maka nanti kita akan menggantinya dengan 1 berpangkat 2. Jadi 1 berpangkat 2 dikurang 4 kali A, A-nya sama dengan 2, maka 4 kali 2. Kemudian C-nya sama dengan minus 3, jadi 4 kali 2 kali minus 3. Selanjutnya untuk 1 pangkat 2 akan menghasilkan 1, kemudian minus 4 dikali 2 dikali minus 3. Jadi ingat ya, minus 4 kali 2 minus 8 dikali lagi dengan minus 3. Minus kali minus positif, 8 kali 3, 24.
4. Jadi nanti hasilnya 1 ditambah. Ingat ya di sini berubah menjadi tambah. Kenapa? Karena ada minus dikalikan dengan minus sehingga menghasilkan positif 24. Makanya di sini berubah menjadi tambah 1 ditambah 24. Jadi 1 ditambah 24 sama dengan 25. Nah, bagaimana 25 ini bagaimana hubungannya dengan 0? Apakah 25 sama dengan 0 atau lebih kecil atau lebih besar? Ternyata 25 itu lebih besar daripada 0. Karena 25 lebih besar daripada 0, nah persamaan ini masuk dalam sifat yang kedua, yaitu apabila D-nya lebih dari 0, maka akan memiliki bilangan real yang berbeda. Maka akan memiliki akar-akar yang berbeda. Oke, karena D-nya lebih dari 0, maka nanti akan memiliki bilangan real yang berbeda. Jadi untuk 2x pangkat 2 tambah x kurang 3 sama dengan 0, pasti memiliki akar real yang berbeda. Contohnya ya, misalkan berbeda. X1 sama dengan 2, atau X2-nya sama dengan 5. Nah, ini kan berbeda. Inilah yang dinamakan sebagai bilangan real yang berbeda. Jadi ini akan menghasilkan akar-akar yang berbeda.